Ada nggak orang tua kemudian yang berpesan pada anaknya, nak nanti kalau sudah di tempat pendidikan, entah di sekolah atau di kampus, banyak-banyak cari pacar ya, gitu. Minimal 7 lah sehari, nanti bisa ganti-ganti, seminggu menjadi pacar itu ganti. Kalau sudah terjadi, satu adalah kita edukasi, kita sampaikan perbuatan yang sudah terjadi, hubungan misalkan hamil di luar nikah atau tidak hamil sekalipun, hubungan suami istri bukan hubungan suami istri yang terlarang itu, bukan suami istri tapi melakukan hubungan suami istri, itu katakan itu ada hubungan terlarang. Wah, orang tua saya kan kaya, mertua dia kan kaya. Nggak apa-apa lah, saya nggak kerja nggak masalah, orang tua kami juga sama-sama kaya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Orasi, berjumpa kembali bersama saya Fikri Madani dalam Orasi Podcast, obrolan Islami. Tentunya sahabat Orasi bisa menyimak dan mendengarkan melalui kanal YouTube Orasi Podcast. Dan kali ini tentunya bersama narasumber yang luar biasa, bersama Al-Ustadz Talkis Nurdianto LC.MA PhD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, pagi yang cerah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, namanya sangat ceria ya Ustadz ya pada pagi hari ini. Tapi sahabat Orasi bisa menontonnya nggak cuma di pagi hari nih Ustadz ya. Di siang hari bisa, sore hari bisa, dan juga di malam hari bisa. Dan tentunya kali ini kita bakal bahas nih sahabat Orasi mengenai fenomena atau peristiwa yang sangat-sangat yang masih kita sering jumpai nih, apalagi di pekan-pekan ini ya Ustadz ya. Mengenai hamil di luar nikah, remaja hamil di luar nikah ini sebenarnya salah siapa nih Ustadz ya? Nah, tentunya menurut Ustadz nih ya, Ustadz Alkis selaku sudah punya istri gitu ya Ustadz ya. Punya anak juga, ini sebenarnya harus gimana Ustadz selaku orang tua? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi kita memulai dengan keceriaan, setelah mendengar berita tersebut jadi berturun lagi nih cerianya kita ini. Karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama juga ya. Karena mereka juga adalah bagian daripada kita. Dan juga ya segenerasi dengan kita. Apalagi kemarin kemudian kita mendengar atau membaca informasi yang datang dari salah satu kota di Jawa Timur ya. Jumlahnya bukan sedikit lagi, tapi sudah di atas angka 100. Tapi memang harus perlu di cross check lagi ya. Dan Mas Riki, menjadi penting untuk kita ketahui bahwa dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, tantangan untuk pendidikan terhadap anak remaja, maksudnya itu kan tantangan selalu berbeda-beda dan boleh dikatakan semakin berat. Karena masa sudah berbeda. Apa yang dirasakan orang tua semasa mudanya kan beda dengan yang dirasakan anak muda sekarang ini ya. Sehingga metode pendidikan, arahan pada orang tua itu, pola asuhnya juga. Pola asuhnya kadang kurang relevan juga dengan siswa sekarang ini. Terlebih kemarin 2 tahun yang lalu kita kan ada pembelajaran online, semua berbasis online. Anak-anak kecil yang kemudian ya bahasa kita sepatutnya belum waktunya memegang gadget, memegang HP, kemudian dia menjadi tahu. Tidak hanya tahu tentang apa itu HP, tetapi juga isi-isinya. Tidak ada isinya, termasuk juga konten dari media sosial. Nah, ini belum ada saringannya juga. Dan belum ada saringan karena alibinya adalah kenapa anak kecil ini memerlukan HP? Ya untuk belajar, proses pembelajaran. Dan orang tua tentunya kan tidak bisa mengontrol terus-menerus karena orang tua juga harus bekerja. Betul. Sehingga kadang menyerahkan, ya mempercayakan diri kepada anak untuk memegang HP, memberi akses ke sana kemari dan sebagainya. Sekalipun memang ada muatan positifnya untuk pembelajaran. Pembelajaran sehari berapa jam tuh? Kemudian sisanya itu HP kan di tangan anak. Dalam artian adalah ini anak-anak yang dalam bahasa kita adalah anak yang baru mengenal HP, gadget. SD sudah memegang gadget kan, bahkan sebelum SD pun sudah ada memegang gadget. Kemudian anak ini kan akan menjadi tumbuh dewasa, termasuk yang di SMP dan juga SMA. Boleh kemudian kita memberi penilaian bahwa kalau yang sudah usia mahasiswa kan tentunya sudah bisa mikir ya, mana konten yang harus dibuka, mana yang tidak, lebih selektif lah. Karena dia sudah mengetahui paling tidak adalah efek atau dampak ketika dia mengakses hal-hal yang kemudian negatif dan biasanya itu menjadi sarang virus.
Virus ternyata virus yang menjangkiti perangkatnya, device ya, baik itu HP, gadget maupun kalau membuka dengan laptop atau komputer kan virusnya masuk ke situ. Jadi dia harus berpikir. Kadang kalau cara berpikir seperti itu kemudian nggak jadi daripada laptop saya rusak, mendingan buka yang positif. Nah, terkait dengan fenomena yang terjadi di situlah kemudian salah siapa? Ya kita menjadi evaluasi bersama ya. Ya dari pihak terkecil adalah ya yang menjadi pelaku dan korban. Kalau memang disebut semuanya adalah pelaku, ya pelakunya, kemudian dari pihak keluarganya, ya baik keluarga pelaku atau orang yang kemudian dijadikan korban, bahkan korban juga nantinya juga jadi pelaku juga kan. Kemudian dari lembaga pendidikannya, kemudian masyarakat, bahkan seorang dai pun harus mengambil peran. Di sini kita tidak menyalahkan, tapi semuanya memiliki peran. Karena apa yang terjadi itu tidak hanya tidak hanya pada generasi remaja, tapi generasi yang muda bahkan tua pun bisa terjangkiti, berpotensi untuk melakukan tindak asusila seperti itu, baik mereka yang sudah nikah ataupun sebelum menikah. So di sini kemudian menjadi penting kalau kita melihat ada nilai agama yang kemudian menjadi redup atau hilang di situ. Harus kita datangkan kembali, kita kumpulkan lagi spirit dalam beragama Islam. Artinya apa? Di sini adalah pendidikan Islam itu menjadi penting yang kemudian melahirkan pendidikan karakter yang Islami. Nah, ini apakah sudah kita perankan masing-masing dari pihak yang saya sebutkan di atas tadi, dari pihak misalkan dari pihak terkecil adalah kita, kemudian orang tua kita, kemudian juga lingkungan kita, keluarga kita, bahkan juga kemudian di lembaga pendidikan kita. Apakah sudah mengajarkan itu? Kalau kita tanya, ya sudah. Sudah mengajarkan. Kami di lembaga pendidikan ini ada pendidikan karakter. Mereka yang siswa atau pelajar muslim dapat pendidikan karakter nilai-nilai Islam. Yang mahasiswa misalkan sudah ada pendidikan agama Islam. Untuk yang mahasiswa misalkan. Kalau yang orang tua, kami selaku orang tua sudah belajar datang ke pengajian. Nah, bagaimana dengan putra-putrinya ini ketika jauh dari orang tua atau di luar orang tua? Tentunya yang dilakukan oleh pelaku ini kan ya tempatnya kan macam-macam. Ada yang di hotel misalkan, ya kan. Bahkan ada yang di rumah. Di rumah itu berarti kan seharusnya kan ada orang tua. Karena orang tua itu harus melaksanakan kewajibannya menjemput nafkah dan bekerja. Akhirnya kan rumah menjadi kosong. Dan itu misalkan dilakukan pada waktu di saat orang tua itu memang di luar dan pada waktu sedang terjadi proses belajar mengajar. Artinya orang tua kan berpikir bahwa anak saya di sekolah. Ternyata di sekolah tidak ada. Kita bolos. Bolos. Ya, kemudian bolosnya adalah ke rumah. Kemudian dengan pasangannya, kemudian melakukan tindak asusila. Dan itu yang kemudian boleh dibilang adalah kita menjadi miris, kemudian lepas kontrol dan tidak sepenuhnya kita harus menyerahkan orang itu kepada sang anak. Orang tua harus memiliki peran. Orang tua itu memiliki tanggung jawab untuk memonitoring dan mengontrol anaknya. Nah, ini langkah yang pertama itu Mas Fikri. Oke, jadi seharusnya harus gimana Ustaz? Sebagai seorang orang tua ya, ada yang punya anak nih, anaknya kadang nggak cuma satu Ustaz ya, dari yang kecil sampai yang udah dewasa nih, jadi pola asuhnya harus bagaimana Ustaz? Terima kasih. Anak kemudian usianya beragam, orang tua dituntut untuk bekerja. Ya memang ini adalah tuntutan tanggung jawab ya, kalau misalkan tidak bekerja kemudian dari mana penghasilannya, ada masanya. Maka kalau misalkan masih ada orang tua, ayah dan ibu, suami atau istri, banyak berbagi peran. Berbagi peran untuk terus saling berkomunikasi. Apakah kemudian yang menjadi tugas yang wajib itu kan adalah suami yang untuk menjemput nafkah itu ya. Kemudian istri nanti kan kemudian ketika dia memilih untuk menjaga dan merawat anaknya, tentunya itu pilihan yang baik. Ya. Kalaupun ada misalkan istri yang bekerja pun, itu ada suatu putusan dari keluarga yang perlu kita hormati juga. Tetapi di tengah kesibukan, bagaimana kemudian bisa mengatur waktu ya, komunikasi suami istri. Ketika anak berada di rumah, orang tua bisa melihat. 360 derajat bisa terlihat. Dia sedang ngapain. Kalau dia pegang buku itu buku apa. Kalau sedang buka buku, kemudian apakah di dalam bukunya ada gadget yang disembunyikan atau tidak. Kadang kalau kemudian anak kemudian di kamar nih, di kamar belajar. Ya bilangnya adalah belajar, pintu ditutup. Kan sesekali perlu ditanya, dilihat sudah tidur atau belum, belajar benar atau tidak. Bukan berarti kemudian orang tua harus terlibat 100% dalam urusan sang anak. Tidak, itu ada tanggung jawab. Maka yang perlu dipahamkan juga adalah anak.
Anak harus memahamkan, saya punya orang tua. Kalau orang tua saya mau memantau saya sangat senang. Karena di luar sana berapa banyak orang tua yang kemudian bersifat apatis terhadap perilaku anaknya. Kalau saya menjadi seorang anak kemudian ditanya, Mas sudah sholat belum? Alhamdulillah orang tua saya perhatian dengan ibadah saya. Kemudian ditanya sudah makan belum? Orang tua perhatian dengan kesehatan saya. Gimana ini hari ini ada kuliah atau tidak? Ada tugas atau tidak? Orang tua perhatian terhadap pendidikan saya. Bagaimana teman yang kemarin itu yang sakit sudah dijenguk atau tidak? Berarti orang tua mengajarkan kepekaan sosial kepada saya. Nah itu kan yang dilakukan oleh orang tua itu memerlukan biaya, energi, kemudian memerlukan pengeluaran kan ya. Tapi kita kan harus menghargai. Apakah kita menghargai dengan uang? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa kan? Menghargai dengan apa? Dengan ketulusan melaksanakan kebaikan yang diperintahkan oleh orang tua. Dengan keikhlasan dan kecintaan melaksanakan apa yang dipesankan orang tua pada kita. Ada enggak orang tua kemudian yang berpesan pada anaknya? Nah, nanti kalau sudah di tempat pendidikan, entah di sekolah atau di kampus, banyak-banyak cari pacar ya. Gitu. Minimal 7 lah sehari nanti bisa ganti-ganti, seminggu jadi pacar itu ganti. Enggak ada. Orang yang tua yang baik kan tentunya dia akan mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Jaga pergaulan, ya kan? Jaga sikap, jaga komunikasi online gitu. Kalau misalkan sudah masuk waktu pernikahan, kan harus dikomunikasikan kepada orang tua. Bapak, Ibu, ini saya usianya sudah sekian puluh tahun, 22 atau 25 tahun misalkan. Ini saya sebenarnya sudah waktunya saya untuk menikah. Saya sudah punya penghasilan meskipun belum besar. Saya ada kenalan nih Bapak Ibu. Bagaimana menurut Bapak Ibu kenalan ini? Kalau misalkan siapa tahu berjodoh, boleh nggak Bapak Ibu membantu untuk menanyakan kepada orang tuanya? Komunikasi itu kan perlu dibangun juga. Sehingga ketika anak sudah waktunya menikah, sang anak juga mengkomunikasikan kepada orang tua juga aware juga, oh iya ya, anak saya sudah waktunya menikah. Sudah waktunya menikah, cobalah saya tanya, nak waktu usiamu kan secara usia sudah dewasa nih, sudah ada keinginan menikah belum? Belum ya, ayah, belum mah, belum ada. Oh belum ada, nggak apa-apa gitu. Kalau gitu jaga pergaulan ya. Gitu. Orang tua kan jadi komunikatif ya dalam keluarga seperti itu ya. Jadi orang tuanya juga menanyakan, mengingatkan. Sang anak juga memberikan, meminta nasihat, pandangan kalau memang sudah ada calonnya. Sehingga apa? Kalau sudah waktunya menikah dan kemudian difasilitasi oleh orang tua melalui pernikahan, sehingga ini bisa menjauhkan anak dari pelaku perzinahan. Karena dia sudah memiliki pasangan halal. Itu ya kan sudah memiliki pasangan halal kan, apalagi pasangannya itu sudah ya cocok untuk diajak kondangan lah. enggak memalukan. Nah, itu yang usia yang dewasa ya, usia yang dewasa. Termasuk juga orang tua memang harus proaktif, tidak hanya mengandalkan anak saya kan baik. Enggak mungkin lah anak saya itu melakukan penyimpangan pergaulan. Tidak cukup. Itu husnudzon seperti itu enggak cukup. Tapi harus ada aksi. Buktinya mana kita buktikan. Sehingga tidak hanya sekedar harapan-harapan, tetapi juga harus ada aksinya. Nah, bagi kemudian anak yang usia remaja ini yang masih duduk di tingkat sekolah. Kalau kemarin kita lihat Mas Fikri itu 2 tahun menjadi online. Kan kadang gak kenal sama teman-temannya. Biasanya di rumah dengan orang tua, ya kan yang lihat adalah orang tua. Kalau enggak itu adiknya yang kecil yang bontot. Lihat pandangan rumah. Kan gak bisa ke sekolah. Baru ketemu ke sekolah, ternyata ada kawan yang sebaya, ternyata dia punya perhatian, kemudian bisa mengajak jalan-jalan ke sana kemari. Ternyata adalah memadu asmara, cinta yang terlarang itu. Ya ini yang kemudian kan karena ada proses pembelajaran yang semula itu online berubah menjadi offline. Dan tidak hanya pada pelajar di SMP atau SMA, bahkan perubahan sikap itu pun terjadi di perguruan tinggi, mahasiswa baru yang ketika SMA-nya 2 tahun itu online dan masuk di perguruan tinggi offline pun perubahan sikapnya menjadi berbeda dengan kakak-kakak kelasnya itu. Nah, maka fenomena-fenomena inilah orang tua, kita selaku orang tua harus mengambil antisipasi penting, perhatian penting terhadap pembinaan pada putra-putri. Masa kita serahkan pada orang lain? Kan gak merasa cukup ya, misalkan Mas Fikri ini. Yang saya sudah sekolahkan anak saya kok. Saya yakin pada ada gugur sekolah. Gitu ya, Seolah-olah terus kemudian angkat tangan gugur. Saya mau fokus kerja. Kerja boleh karena itu menjadi tuntutan hidup. Tapi kan perlu dikontrol. Kadang kemudian yang diasramakan, dipondokkan, dikoskan, dikontrakkan. Memang itu perlu dipantau. Wah alhamdulillah sudah saya pantau ternyata anak saya baik-baik saja. Alhamdulillah.
tapi jangan menjadi lengah. Karena proses tarbiyah madal haya, pendidikan terhadap anak itu sepanjang hidup. Yang itu harus kemudian dilakukan oleh orang tua. Nah kalau ini kan tadi sekitar apa ya, mengenai preventifnya Ustaz ya, sebelum kejadian. Nah ini kalau ini kan sudah kejadian ini gimana Ustaz? Gimana? Nah, kalau sudah jadi gini, udah nasi berubah menjadi bubur, mau bubur jadikan nasi lagi. Ada yang pertama tadi sudah kita sampaikan ya, langkah preventif. Kalau sudah terjadi bagaimana? Tetap harus ada edukasi. Baik pelaku atau yang diklaim sebagai korban yang kemudian juga menjadi pelaku, ya boleh menggunakan istilah korban dan pelaku, sekalipun korban juga kadang menjadi pelaku juga gitu, karena dia mau dan juga ngajak, itu dikasih edukasi. Karena dia juga bagian daripada generasi. Yang namanya kita kan manusia yang kadang juga salah, kadang juga benar juga. Nah di saat disalah ini jangan dihabiskan. Jangan dihabisi, gara-gara kamu ini merusak ini. Jangan, dia masih punya peluang untuk berubah menjadi baik. Kalau kita lihat sejarah, dulu kan juga ada kemudian generasi yang kemudian, mohon maaf, generasi yang bejat, yang jahat, ternyata kan bisa berubah menjadi baik juga. Betul. Kenapa? Ya karena edukasi, dididik. Orang melakukan pelanggaran, ada kalanya karena dia tidak tahu. Ada kalanya dia memang sengaja. Ada kalanya memang coba-coba. Tapi akibatnya tidak dipikirkan. Dia hanya memikirkan kalau 1 sampai 10 hanya sampai angka 2. Padahal 3 sampai 10 ini adalah efeknya, efek negatifnya. Kadang kurang berpikir panjang. Kalau sudah terjadi, satu adalah kita edukasi. Kita sampaikan perbuatan yang sudah terjadi, hubungan misalkan hamil di luar nikah atau tidak hamil sekalipun, hubungan suami istri, bukan hubungan suami istri yang terlarang itu, bukan suami istri tapi melakukan hubungan suami istri, itu ada hubungan terlarang. Itu ada hubungan terlarang. Jadi kita kasih edukasi, itu salah, itu terlarang. Dan sehingga mereka jadi tahu, karena mereka akan tumbuh berkembang. Kalau dari awal kemudian dikasih tahu bahwa ini adalah salah, kemudian ini loh akibatnya, ini loh sanksinya. Ada yang sanksi keluarga, ada sanksi sosial, ada sanksi hukum. Bahkan ada yang berat, ada sanksi sosial itu masyarakat. Wah dia itu sudah tidak berjaka lagi, padahal belum punya istri. Dia sudah tidak perawan lagi, padahal belum punya suami. Itu yang. Nah kita sebagai masyarakat jangan membunuh karakter yang generasi yang kemudian masih bisa belum menjadi baik. Tadi pertama ada edukasi, yang kedua adalah perlu ada recovery tentang psikologi. Ya secara psikis dia akan murung itu. Kenapa? Mungkin dia akan trauma membuka media sosial. Mungkin dia akan trauma untuk bertemu dengan kawannya. Kamu ada itu di medsos, ada di berita, kamu dibincangkan di Twitter, viral itu. Tapi bukan dalam kebaikan. Yang perlu dilakukan, ada proses recovery secara psikologis, dampingi. Kenapa? Kalau misalkan ini tidak didampingi, kemudian terus dijadikan konsumsi negatif, dibully. Mohon maaf, bahkan nanti dia akan melakukan perbuatan yang terlarang lagi. Mengakhiri hidup dengan cara yang terfikir olehnya. Dia akan mencari informasi bagaimana bisa cepat mati, bagaimana nanti mungkin akan membalas dendam terhadap orang yang menyakitinya atau mempermalukannya. Nah, maka perlu pendampingan psikologis, recovery ini. Ini menjadi penting loh. Kadang ini menjadi tersingkirkan. Yang adalah ente gimana sih pacaran tapi nggak kayak gitu kali gitu, nggak sampai kebablasan gitu kali. Ya ente sih dikeluarin di dalam, coba kalau di luar. Jadi itu bukan solusi yang baik. Nah, recovery secara psikologis. Yang ketiga adalah terus dimonitoring orang tua. Orang tua, mohon maaf, senakal ataupun misalkan anaknya sudah melakukan kejahatan seperti tadi, dia tetap anak. Dia tetap anak. Yang orang tua nanti akan tua, usianya akan menjadi lemah, anak ini akan tumbuh menjadi kuat. Kalau misalkan anak salah, ya orang tua kan juga ikut menanggung ya. Yes. Kemudian dipeluk, disadarkan, dikuatkan, yuk dibantu untuk istighfar pertaubatannya. Itu kemudian anak akan bisa jadi mendapatkan hidayah, kemudian dia berubah. Oke, saya udah melakukan kesalahan, saya bertobat, saya tidak akan mengulangi lagi. Sehingga dia menjadi duta dalam hijrah generasinya. Dia akan kemudian mengajak, ente jangan melakukan seperti itu. Kenapa? Nanti kalian terjerumus loh pada perbuatan asusila loh. Enggak kok jangan gitu. Gue ini sudah punya pengalaman ini. Dulu memang gue seperti itu, tapi jadinya maka ini gue nasihati biar tidak seperti gue seperti ini. Hati-hati, gue masih untung gak hamil. Tapi ente kalau nanti hamil, wah karir ente dan sebagainya.
Jadi nikah muda, kemudian terus hamil di usia masih kecil, harus usia masih kecil mudah merawat anak, bayi dan sebagainya. Jadi dia nanti kalau orang tua mendampingi anak-anak ini, ya yang belum kejadian juga perlu didampingi sehingga nanti bisa menjadi duta dan mengajak teman sebayanya untuk ya menjadi baik gitu. Dan selama anak itu masih hidup itu berpotensi bisa berubah. Yang buruk bisa menjadi baik, yang baik bisa menjadi buruk. Nah, kalau lebih tiga ini. Adapun nanti kalau misalkan solusinya gimana kalau misalkan dikawinkan saja gitu. Nah, ada yang minta dispensasi nikah nih Ustaz. Ada dispensasi ke pengadilan agama dispensasi karena itu ada aturan ya standar usia menikah minimal ini. Dan mereka di bawah standar itu sehingga memang harus ada dispensasi. Dan ini harus melalui dari pengadilan dan pengadilan tentunya lebih tahu ya situasi kondisi bagi pemohon dan di daerah tersebut bagaimana. Dan tentunya pengadilan juga telah mengkaji efek positif negatifnya dan dampak setelahnya kalau tidak dan iya itu seperti apa. Ya kita serahkan ke pihak pengadilan untuk memutuskan diberi dispensasi atau tidak. Karena mereka juga punya tim dari tim kesehatan kan mungkin akan dilihat ini cukup di rekonsiliasi keluarga misalkan. Kemudian ini harus lebih daripada itu harus dinikahkan dan kemudian nanti ada pembimbingan dan sebagainya. Itu dari pihak pengadilan agama tentunya lebih paham. Kalau yang arahnya ke sana lah ya, kemudian ke arah ke pernikahan ya kita serahkan kepada pihak yang lebih kompeten dan kapabel di bidangnya gitu. Kalau sebenarnya ini nikah ini waktu yang matang atau yang tepat ini umur berapa nih Ustadz? Saya sendiri sih dulu maunya usia 25. Nah, kemudian menjadi mundur ininya 30. Kemudian jatuhnya di tengah-tengah 28. Karena itu kalau idealnya kan kembali kepada masing-masing ya. Iya. Kita maunya kan 25. Ternyata mohon maaf 25 gimana? Makan aja sehari masih sekali. Itu pun kadang ada sisa kadang ada tidak. Gimana nanti sama istri? Orang kemudian kita lihat kan dalam Al-Qur'an Allah akan menjadikan kita kaya kalau setelah menikah. Tapi kan kita harus mengukur juga. Ya, kita tidak mengingkari tentang ayat itu. Yugnikumullah. Kalau kalian takut miskin karena nikah atau takut fakir, Allah yang akan menjadikan kaya. Ya, kita tidak mengingkari itu. Tapi bagaimana kemudian kita kan harus memastikan dan memberi keyakinan kepada keluarga mertua. Nah, kalau kita laki-laki nih, bahwa kalau setelah anaknya kita nikah dengan kita itu, ya kemudian kita tunjukkan mapan di bidang finansial, sandang, pangan, papan. Ya maunya sih nikah muda. Mohon maaf tapi karena kurang pertimbangan secara kedewasaan psikologi, kedewasaan berpikir, mengambil kebijakan, menjadi seorang leader dalam keluarga dan juga kematangan finansial, dampaknya apa? Malah lebih parah lagi nanti dampaknya. Dampaknya adalah kemudian mohon maaf, keluarga menjadi tidak teratur. Karena finansialnya kurang. Dan ini ketika awal nikah kan enak, ini loh istri gue nikah muda nih. Dari pertama. Dari pertama itu. Kemudian saya punya anak, ternyata mohon maaf prediksi ekonominya kemarin menjadi merosot. Merosot sedangkan mohon maaf ketika pasangan menuntut, saya kan mau perlu ini, perlu itu, gimana sih gak bisa dipenuhi. Terjadi penyimpangan atau perselingkuhan dan sebagainya. Sehingga harus dipersiapkan. Persiapan itu apa? Kemudian persiapan dari sisi finansial yaitu menjadi penting juga. Kemandirian ekonomi. Wah orang tua saya kan kaya, mertua dia kan kaya. Gak apa-apa lah saya gak kerja gak masalah. Orang tua kami juga sama-sama kaya. Iya itu kan kekayaan orang tua. Anaknya kan tidak hanya kita. Orang tua kita kan juga memiliki saudara. Yang kemudian nanti juga kadang mengklaim masih memiliki hak. Tapi bagaimana kita memiliki kemandirian? Ya tidak perlu banyak, tapi kita punya pegangan tetap pendapatan. Nah itu apakah di usia 25 sudah matang, kemudian 26 atau 27 sudah matang, dan ternyata ada calonnya, silahkan. Ini dari sisi perspektif laki-laki. Kemudian juga laki-laki nanti menjadi seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga. Kan orang tua bisa melihat, nak kamu kan usianya sudah 27 tapi kok masih kayak anak-anak ya. Nanti kamu kalau punya istri gimana istri kamu itu? Kamu di depan orang mertuamu bagaimana? Itu kan juga menjadi analis dari orang tua juga. Ada yang memang usianya sudah 27, 28 kemudian gak berani deh saya masih mau sendirian. Itu kan menjadi pilihan. Nah oleh karena itulah untuk laki-laki kemudian mengukur kemapanan dirinya dalam kemapan dan kedewasaan, mapan dari sisi finansial,
kemudian kedewasaan dalam berpikir, secara psikis, memanage urusan rumah tangga, termasuk juga bekerja keras. Ingat, jadi kalau pernikahan tidak hanya malam pertama saja yang diingat-ingat, malam 2, 3, 4, malam 1000, malam 2000 itu juga harus dipikirkan juga dan harus dipersiapkan. Nah, bagaimana dengan seorang istri? Calon-calon perempuan ya untuk istri. Tentunya juga demikian. Istri tantangan beratnya adalah ketika dia mau hamil ya, sudah siap atau belum. Ya, saya nggak mau hamil. Karena hamil itu bukan perkara yang ringan. Tidak hanya seperti orang kumur-kumur kemudian harus dikeluarkan. Dalam hitungan detik dikeluarkan. Tapi 9 bulan waktu itu yang lama. Dan juga kemudian wahnan ala wahnin. Bahwa bebannya itu waduh berat. Wahnan ala wahnin, berat, sangat berat. Ingin muntah, ingin perut mual. Itu juga trimester yang pertama, nanti ada lagi trimester yang kedua, ketiga, dan juga proses mau melahirkan juga. Bagaimana ketika dia mau melahirkan, sakitnya luar biasa. Dan kita tahu kan ada kemudian yang siap untuk lahir secara natural, normal, alami, ada kemudian tidak siap, harus operasi. Nah, bagaimana ketika operasi sesar dan sebagainya. Dan itu juga perlu penguatan. Jadi ketika menikah itu tidak hanya sekedar, wah nanti kemana-mana ke Malioboro kita gandengan bareng ya gitu ya. Kemudian nanti kita swafoto, kita upload, hai jomblo jangan iri ya gitu ya. Kan tidak sekedar itu. Dan nikah ini menjadi sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnah ini, sunnah nikah, maka tidak masuk umat Nabi SAW. Jadi yang mau menikah, generasi muda yang mau menikah, siapkan perencanaannya, siapkan diri Anda, ukur kemampuan. Kemudian juga komunikasikan kepada orang tua. Karena orang tua nanti harus dilibatkan, menentukan, nak kalau misalkan orang tua, saya kalau lebih cocok kamu sama dia ya. Apa Bapak Ibu pertimbangannya kalau dia lebih cocok untuk saya? Satu, dari sisi akhlaknya, dia baik. Yang kedua dari sisi ibadahnya, dia rajin jaga. Kemudian juga dari sisi muamal dengan yang lain juga jaga. Tapi kan dia nggak punya pekerjaan tetap, ayah ibu dia nggak punya pekerjaan tetap. Penghasilannya cuma sebulan cuma 2,5 juta itu. Nah, orang tua itu kadang memikirkan yang tidak dipikirkan oleh sang anak karena berpikirnya kan jauh. Yeah. Ya, saya pribadi menghargai orang tua yang kemudian mencari menantu untuk pasangan putra putrinya itu lebih dilihat dari sisi akhlak, ibadah dan muamalahnya. Uang bisa dicari kan, uang bisa dicari. Yang penting ada memang harus bekerja keras gitu loh, bekerja keras. Tentunya orang yang akhlaknya baik juga dia akan tahu tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Nah itu. Sama yang lelaki juga demikian. Mohon maaf, bukan berarti kemudian lelaki sudah mandiri, sukses. Wah nggak perlu saya libatkan orang tua, saya pilih sendiri. Uang nanti yang hidup itu saya sendiri kok, sama pasangan saya sendiri. Ngapain orang tua libatkan? Bagaimanapun keberadaan Anda di dunia ini melalui orang tua Anda. Betul. Bagaimana kemudian Anda melupakannya? Wah malu-maluin orang tua saya nggak berpendidikan. Paling nanti ini. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Mohon maaf meskipun orang tua dari sisi ekonomi miskin. Anaknya mungkin kaya. Atau dari sisi pendidikan orang tuanya kurang berpendidikan. Anaknya sudah berpendidikan. Tetap bagaimanapun dia adalah orang tua. Kenapa? Karena nikah adalah untuk ibadah. Nikah itu bukan untuk pamer. Nikah itu bukan hanya sekedar ganti status menikah dan nikah itu bukan untuk mewarnai beranda media sosial. Bukan. Tetapi kita mencari ridha Allah melalui ridha orang tua. Nah, orang tua ridha tidak. Kalau saya nikah dengan dia. Ada 4 orang tua nih. Orang tua kandung 2 sama orang tua mertua ya 2. Dari 4 ini kalau ada 1 yang kemudian tidak memberikan ridho, bahaya itu. Dapatkan 4-4-nya ridha dari ke-4-4-nya. Insya Allah ketika ke-4-4-nya memberikan ridha, jika memang orang tua masih utuh, memberikan ridha pada putra putri untuk menikah, maka apapun yang terjadi dalam keluarga, orang tua akan terlibat. Terlibat dalam arti adalah memberi arahan. Nak, kenapa istrimu kok murung, kamu marahin dia? Nah, orang tuanya menasihati pada suaminya, kamu marahin dia? Bukan kok, Bu, dia ini sehingga ada komunikasi. Nanti kemudian dinasihatinya istrinya, kamu lagi dimarahin sama suamimu ya? Bukan Bu, cuman lagi kurang enak badan. Oh iya ya, sakit apa? Ada perhatian. Jadi pembinaan keluarga yang sakinah, litaskunu ilaiha, kata ilah itu kan proses. Jadi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah itu perlu proses sepanjang hidup. Enggak instan, tidak cukup 1 tahun pertama kemudian terus selesai, enggak. Tapi harus dibina terus menerus.
Nah inilah kemudian nasihat untuk putra-putri yang akan menikah. Memang menikah itu ada menjadi solusi yang diberikan pada Islam. Kalau sudah waktunya menikah, mapan dan hasrat harus disalurkan, ya kan? Ya itulah melalui pernikahan yang sah dan resmi. Oke, Ustadz mungkin silakan bisa memberikan closing statement Ustadz mengenai remaja hamil di luar nikah dan bagaimana solusinya. Betul, terima kasih. Sahabat orasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pergaulan di masyarakat tidak bisa kita hindari karena kita adalah bagian daripada masyarakat. Nasihat untuk generasi muda, mudi yang muslim adalah perlu kita berpegang kepada nilai-nilai ajaran Islam. Itu menjadi pedoman kita. Zaman boleh berubah dan terus berkembang, tapi pegangan kita adalah tetap pada nilai-nilai ajaran Islam. Karena tidak ada ajaran Islam yang kemudian menjerumuskan pemeluknya kepada keburukan. Tidak ada ajaran Islam yang kemudian menghinakan pemeluknya ketika dia menjadi orang yang taat dalam melaksanakan. Nah, dalam pergaulan ini jauhilah pergaulan bebas yang mengarah kepada perzinaan, kemudian pergaulan yang kemudian dilaknat oleh Allah dalam bentuk LGBT dan juga taat pada orang tua. Tentunya orang tua yang baik akan mengarahkan putra-putrinya untuk berperilaku yang baik dan juga akan siap menasihati dan dengarkan nasihat orang tua. Mudah-mudahan menjadi generasi yang saleh-salehah dan membanggakan orang tua dan umat Islam. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik, terima kasih Ustadz atas kesempatannya sudah mampir nih di Orasi Podcast episode kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Insyaallah. Baik sahabat Orasi, tentunya tetap terus mendengarkan Orasi Podcast melalui kanal YouTube Orasi Podcast dan tentunya kita akan berjumpa lagi dalam episode selanjutnya. Saya Fikri Madani dan juga Ustadz Alkis pamit. Bila ifsabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.